Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau sharing tentang evaluasi program, proses, dan hasil layanan bimbingan dan konseling. Rangkuman materi plus soal dari modul PPG. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Konsep evaluasi program BK. Gisbert tahun 2008 menjelaskan bahwa penilaian atau evaluasi program merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sejauh mana program bimbingan dan konseling dilaksanakan berfungsi dengan baik oleh konselor. Evaluasi program merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang efisiensi, efektivitas, dan pengaruhnya terhadap program dan layanan. Menurut Ball, Mathis, dan Dadwin 2000 dalam Cocker, Astramovich, dan Hoskins tahun 2005. Evaluasi bimbingan dan konseling sebagai upaya pengumpulan data dan analisis informasi untuk membuat keputusan tentang kualitas dan hasil program bimbingan dan konseling. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis untuk mengetahui keefektifan tujuan yang telah ditetapkan dalam program bimbingan dan konseling sesuai dengan standar tertentu. Evaluasi yang bermakna membutuhkan sebuah kriteria sebagai acuan. Suherman tahun 2013 mengemukakan bahwa kriteria evaluasi program bergantung pada tujuan dan aspek yang dievaluasi, apakah menyangkut evaluasi rumusan program, kelancaran interaksi komponen-komponen program dalam proses pelaksanaannya, evaluasi hasil yang telah dicapai yang berhubungan dengan diri siswa, guru, kepala sekolah, maupun orang tua dan masyarakat. Kriteria evaluasi program BK. Pertama, taraf keberhasilan siswa dalam belajar di perguruan tinggi di kemudian hari. 2. Perasaan puas dalam memangku jabatan di masyarakat. 3. Aspirasi yang realistis dalam penyusunan rencana masa depan. 4. Frekuensi pengungkapan masalah yang sangat mengganggu ketenangan hidup berkurang. 5. Hasil belajar di sekolah lebih baik. 6. Keterlibatan siswa dalam belajar akademis meningkat. 7. Sejumlah siswa yang menimbulkan kasus problematis berkurang. 8. Lebih banyak siswa memanfaatkan layanan-layanan bimbingan yang disediakan di sekolahnya. Cakupan evaluasi program. Cakupan evaluasi program terkait apakah program sudah berdasarkan produk hukum, apakah program ada visi dan misi, apakah program memuat 4 bidang bimbingan atau pribadi, sosial, belajar, dan karir, apakah dalam menyusun program berdasarkan kebutuhan siswa dan lingkungan? Apakah program layanan terdapat keseimbangan antara layanan dasar, layanan responsif, dan layanan perencanaan individual serta dukungan sistem? Evaluasi proses bimbingan dan konseling. Penilaian proses digunakan untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan guru pembimbing. Bagi konselor, melalui penilaian proses ini terfokus pada bagaimana proses kegiatan dan pengelolaan BK secara menyeluruh, mengetahui bagaimana hambatan dalam pelaksanaan, sampai di mana pelaksanaan BK, dan pengambilan keputusan yang lain di luar penilaian keberhasilan peserta didik dalam mengikuti layanan BK. Di samping itu, siswa juga dapat memperoleh pengalaman tentang berbagai hal. Cakupan evaluasi proses. Pertama, bidang kurikulum yang berupa materi. 2. Fokus peserta didik, yaitu perhatian dan partisipasi atau keterlibatan peserta didik dalam layanan bimbingan dan konseling. 3. Guru pembimbing yang meliputi ketepatan layanan, materi layanan, strategi yang digunakan untuk penyampaian materi, kerjasama dengan guru bidang studi dalam bentuk kolaborasi, dan lain-lain. Evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Evaluasi hasil merupakan proses yang digunakan untuk menjawab apa dampak atau kontribusi program BK terhadap kesuksesan para siswa, khususnya pada prestasi akademik. Hasil yang dievaluasi meliputi kehadiran, rujukan disiplin, rata-rata nilai, skor nilai prestasi, dan perilaku kelas menurut Gisbert tahun 2008. Cakupan evaluasi hasil. Menurut Pusat Kurikulum tahun 2004, penilaian hasil dalam BK meliputi penilaian segera atau LAISEG,
penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN, dan penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN. Penilaian segera atau LAISEG merupakan jenis penilaian yang dilakukan segera setelah peserta didik memperoleh satu jenis layanan tertentu, sehingga lebih menekankan pada ranah kognitif dan afektif yang terkait dengan tanggapan peserta didik terhadap program BK yang dilaksanakan. Latihan soal nomor 1, hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat digunakan oleh konselor untuk titik-titik. A. Merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling. B. Mengevaluasi kinerja konselor dalam menjalankan program BK. C. Mendapat penghargaan dari kepala sekolah karena kinerjanya. D. Mempresentasikan dalam pertemuan MGBK. Jawabannya adalah A. Merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Fungsi evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling adalah memberikan umpan balik kepada guru pembimbing atau konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas perkembangan sikap, perkembangan perilaku, dan perkembangan potensi subjek yang dibimbing. Soal nomor 2, salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur taraf keberhasilan evaluasi program BK yaitu titik-titik. A. Nilai akademis siswa meningkat. B. Siswa merasa puas dengan pelayanan konselor. C. Lebih banyak siswa memanfaatkan layanan-layanan bimbingan yang disediakan di sekolahnya. D. Guru BK dapat melaksanakan semua program yang disusun. Jawabannya adalah C. Lebih banyak siswa memanfaatkan layanan-layanan bimbingan yang disediakan di sekolahnya. Di sini kata kuncinya evaluasi program ya. Kemudian kriteria evaluasi program BK itu apa? Ada di poin 8. Lebih banyak siswa memanfaatkan layanan-layanan bimbingan yang disediakan di sekolahnya. Soal nomor 3, seorang guru BK tidak pernah melakukan evaluasi program. Apakah yang harus dilakukan? A. Memanggil guru BK dari sekolah lain untuk melakukan evaluasi bersama. B. Meminta kepada koordinator guru BK untuk mengevaluasi. C. Meminta kepala sekolah untuk melakukan pelatihan evaluasi. D. Mendiskusikan dengan teman-teman MGBK. Jawabannya adalah B. Meminta kepada koordinator guru BK untuk mengevaluasi. Nomor 4, guru BK merasa bahwa selama ini pelaksanaan konseling tidak memuaskan untuk mengatasi kondisi tersebut. Kegiatan yang dilakukan adalah titik-titik. A. Evaluasi program. B. Supervisi kegiatan. C. Evaluasi hasil kegiatan. D. Evaluasi proses. Jawabannya adalah D. Evaluasi proses. Di sini pelaksanaan konseling gitu ya yang difokuskan. Kalau evaluasi program merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sejauh mana program bimbingan dan konseling dilaksanakan dan berfungsi dengan baik oleh konselor. Evaluasi proses digunakan untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan guru pembimbing. Indikator evaluasi proses adalah pelaksanaan layanan oleh guru pembimbing atau konselor dan partisipasi peserta didik dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Evaluasi hasil berkaitan dengan pertanyaan apakah pelaksanaan program bimbingan dan konseling berkontribusi terhadap kesuksesan atau kemandirian siswa, terutama pada prestasi akademik mereka. Jadi di sini jelas ya jawabannya adalah evaluasi proses. Soal nomor 5, jenis penilaian yang dilakukan setelah peserta didik memperoleh satu jenis layanan tertentu sehingga lebih menekankan pada ranah kognitif dan afektif yang terkait dengan tanggapan peserta didik atau klien terhadap program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Misalnya, bagaimana pemahaman terhadap materi layanan yang diberikan, bagaimana perasaan peserta didik setelah mengikuti layanan tertentu merupakan bentuk penilaian titik-titik. A. Penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN. B. Evaluasi pelaksanaan program. C. Penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. D. Penilaian segera atau LAISEG. E. Laporan pelaksanaan program atau LAVEL PROG.
Jawabannya adalah D. Penilaian segera atau LAISEG. Cakupan evaluasi hasil menurut Pusat Kurikulum tahun 2004 ya, penilaian hasil itu dalam BK meliputi penilaian segera atau LAISEG, penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN, dan penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN. Nah, penilaian segera atau LAISEG merupakan jenis penilaian yang dilakukan segera setelah peserta didik memperoleh satu jenis layanan tertentu sehingga lebih menekankan pada ranah kognitif dan afektif ya, yang terkait dengan program BK yang dilaksanakan. Baiklah, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.